Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, walaupun agak mendung ya Bu, gerimis-gerimis dikit, namun yang hadir subhanallah ya sekitar 3 juta ya Bu ya. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah. Insya Allah kita semua istiqomah sampai akhir usia, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan sebelum menikah. Beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Masih ingat Bu apa saja? 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena parasnya, li nasabiha karena nasabnya, li diniha karena agamanya. Namun beliau mengikat dengan agama. Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus maka kamu akan beruntung, maka kamu akan bahagia. Agama yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga kita bahagia dan bisa bertemu dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ketika kita menikah pasti milihkan dulu kan Bu. Ibu kalau beli panci milih nggak Bu? Beli panci milih, beli piring milih yang warnanya bagus gitu kan Bu. Apalagi pilih pasangan. Bulan lalu kita sudah membahas kriteria pasangan. Tadi saya sama Mbak Ica nanya, kemarin itu suami dulu apa istri dulu ya Bu? Yang kemarin bulan lalu. Suami ya? Ini maaf nenek-nenek jadi lupa. Bulan lalu suami ideal, Ibu masih ingat apa saja? Oh, ngebet dulu nggak apa-apa. Taat beragama, hafalan ayat Al-Qur'annya banyak, kesanggupan memberi nafkah lahir dan batin. Keempat, penyayang. Kelima, menarik perhatian. Keenam, sekufu. Sudah dapat Bu? Yang sudah dapat ucapkan alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Yang belum dapat, insya Allah diberi kesempatan membina rumah tangga sakinah tahun ini atau tahun depan, amin ya rabbal alamin. Maka karena kriteria suami ideal sudah, hari ini kita membahas kriteria istri ideal Bu. Berarti yang ideal seperti apa sih perempuan itu? Bisa introspeksi untuk kita, bisa juga untuk mencari menantu wanita. Jadi kalau mencari menantu wanita, cari yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama? Sama Bu, fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus nomor 1. Jadi karakter istri ideal yang pertama adalah taat beragama. Di surat Al-Baqarah ayat 221 apa Bu? Wa amatan musyrika mukminah khairun gitu ya Bu. Ada kalimat aminah. Ada kalimat amah itu budak perempuan yang beriman lebih baik daripada yang musyrik tetapi menarik. Amah itu budak. Kalau abd itu laki-laki, kalau amah perempuan. Ini ada budak tetapi beriman, itu lebih baik ketimbang cantik tapi musyrik. Ibu masih ingat gak perbedaan non muslim? Kalau dalam ayat Allah ada kalimat kafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi yang dimaksud kafir itu ada dua, ahlul kitab dan musyrik. Kalau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kalau musyrik di negara kita itu apa? Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada perbedaan menikahi ahlul kitab dengan menikahi wanita musyrik. Kalau menikahi wanita ahlul kitab, masih ada pendapat minoritas. Minor ya Bu, sedikit. Masih ada pendapat sedikit ulama yang membolehkan jika menikahi wanita ahlul kitab. Tapi harus punya target. Targetnya apa? Mu'allaf. Jadi harus punya target. Kenapa? Karena laki-laki itu qawam. Laki-laki itu pemimpin, harus punya target bagaimana istrinya ikut satu iman, satu akidah dengan dia. Sementara kalau wanita musyrik hukumnya haram sepakat dinikahi. Mengapa ada perbedaan? Karena kalau ahlul kitab itu dahulunya punya kitab. Yahudi dulu kitabnya apa Bu? Taurat, Zabur. Nasrani kitabnya Injil. 3 kitab ini dahulu betul Bu, intinya mengajak menyembah kepada Allah. Maka walaupun ya Bu, walaupun yang sekarang sudah tidak asli, namun masih ada ulama yang membolehkan. Dan mayoritas mengharamkan. Ini yang harus digarisbawahi. Mayoritas mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab. Tapi kalau menikahi wanita musyrik, haram sepakat semuanya. Haram. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini dulu sebelum turun ayat yang mengharamkan begitu. Jadi tetap yang pertama apa Bu? Agama. Satu, akidah. Hati-hati ya Bu kalau punya anak perempuan atau anak laki-laki pacarnya non muslim. Kenapa? Dalam agama kita tidak dibolehkan. Kecuali dia mengucap syahadat terlebih dahulu. Kecuali dia punya itikat baik, benar-benar ingin berhijrah, ingin pindah keyakinan. Jangan sampai waktu nikah dia pindah keyakinan, setelah menikah dia kembali ke agama yang lama. Ini hati-hati. Kenapa? Karena akidah itu nomor 1 ya Bu. Fadfar bidati din taribat yada. Pilih yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, selain taat beragama, dia juga cantik, menarik. Menarik, Ibu jangan khawatir, cinta itu relatif. Tidak semua orang senang sama yang cantik. Karakter cantik itu berbeda Ibu. Relatif, cantik itu relatif. Ada yang senang sama yang kulitnya putih. Ada yang malah nggak suka. Kalau kulitnya putih kayak mayit. Dia suka sama yang gelap. Itu relatif kan Bu. Ada juga mamanya bilang, nah itu calon istrimu nak. Ya Allah, hidungnya tawaduk sekali. Gak ada yang takaburan dikit, nah hidungnya nak gitu. Mama justru hidungnya yang tidak bisa aku lupakan Mama. Kenapa? Relatif cantik itu. Tidak bisa satu kaca, satu frame. Nih satu bingkai, nih cantik tuh begini. Enggak, relatif. Contoh, saya punya teman orang Sudan, orang Afrika rata-rata kan kulitnya sama ya Bu. Nah, dia mau nikah, dia kasih tahu ke saya, Fathia nih calon suami saya, ganteng kan gitu. Saya lihat fotonya, Ibu tahu orang Afrika kan sama semua begitu menurut saya ya Bu. Kulitnya sama, rambutnya kriwil-kriwil gitu kan Bu, keritingnya gitu, sama semua di mata saya. Tetapi menurut teman saya apa? Gimana? Tampan kan? Iya tampan. Kenapa? Karena menurut kita biasa, tapi menurut dia tampan Ibu. Saya tukar. Saya punya teman orang Pakistan kan Bu, cantik-cantik orang Pakistan. Dia kecantikannya kompak, hidungnya takabur, alisnya tebal, bibirnya kompak sekali Bu. Kalau kita kan cantik malu-malu gitu ya Bu ya. Dia kompak kelihatan semua. Saya tanya sama teman di Indonesia, kamu mau nikah nggak sama orang Pakistan? Tuh teman saya butuh orang Indonesia itu.
Tanya, ada yang menikah sama orang Indonesia? Ada. Kenapa? Karena kalau di Pakistan itu perempuan yang bayar mahar. Jadi kalau perempuannya tidak kaya, itu agak telat sedikit nikahnya. Saya baru ingat, pantesan guru-guru saya itu, dosen-dosen saya di sana yang orang Pakistan, nikahnya agak lama. Mereka kalau gajian nih Bu, kalau dapat gaji, itu langsung beli perlengkapan rumah. Karena maharnya rumah beserta isinya. Kebetulan ada teman, satu kamar dengan saya, cantik Bu, cantik. Dia, Ibu tahu Benazir Bhutto, almarhumah ya Bu. Seperti itu, dia punya body cantik, putih, tinggi. Tapi kebetulan calon suaminya kuliahnya di Amerika, di luar negeri. Saya bilang, kamu kok mau nikah nggak bahagia? Kalau kita kan dilamar seneng ya Bu. Semalam aku dilamar gitu Bu. Kalau ini enggak. Saya bilang, kamu kok dilamar kok enggak bahagia? Bagaimana saya mau bahagia? Dia bilang. Kamu tahu uangnya? Uang maharnya, dia minta rumah beserta isinya. Karena dia dari luar, dia minta kendaraan. Plus tanah terserah berapa hektar saja. Dari mana saya dapat uang ini? Dia bilang. Separah itu, sebanyak itu, saya bilang. Iya. Akhirnya saya mundur, dia bilang. Tetapi karena yang laki-laki sudah cinta, dia main belakang. Main belakang maksudnya ngasih duitnya Bu. Nih. Saya kasih uang sekian ratus juta, kamu belikan tanah. Nanti seakan-akan itu menjadi mahar. Maka terkadang orang Pakistan, teman-teman Pakistan itu pengen nikah sama orang Indonesia. Di Indonesia gampangnya nikah, perlengkapan alat sholat dibayar tunai. Makanya dia bilang senang. Baiknya apa? Baiknya nikahnya gampang. Tetapi minusnya, karena nikah gampang, cerai juga gampang. Begitu komentar mereka. Kami menikah susah, jadi mau cerai itu susah. Gitu. Orang Arab juga begitu. Orang Indonesia itu nikah gampang sekali. Perlengkapan alat sholat, bayar tunai, sah, sudah selesai kan. Makanya agak cerainya banyak, dia bilang gitu. Kalau negara kami maharnya besar. Jadi kalau mau cerai agak susah. Kenapa? Menikahnya susah begitu. Wallahu alam ya Bu, ada plus minus lah setiap negara. Nah kembali teman saya Bu yang orang Indonesia, saya tawarkan mau nggak nikah sama orang Pakistan? Tetap nggak mau Bu. Enggak, cantik saya bilang enggak. Kenapa? Karena buat mahasiswa Indonesia tetap ingin menikah dengan orang Indonesia. Walaupun orang Pakistan cantik-cantik, itu yang disebut relatif. Jadi anak kita sudah ada jodohnya Ibu. Walaupun kita berpikir, ya Allah anak ini begini-begini. Sudah ada jodohnya Bu. Nanti kalau semua senang sama yang hidungnya takabur, orang seperti saya nggak ada yang mau. Kalau semua senang sama yang putih, yang gelap kesian. Kan begitu Bu. Tetapi kenyataannya Allah memberikan A dengan B, C dengan D gitu kan Bu. Maka menarik itu relatif. Jadi yang penting anak kita tertarik dengan dia, dan dia tertarik dengan anak kita. Itu yang disebut dengan chemistry. Klik gitu. Ketika melihat ada lope-lope sedikit gitu. Tapi kalau pas ngelihat zong, kosong, gak ada rasa. Jangan dipaksakan. Sholat istikharah terlebih dahulu, nanti rasa itu Allah yang berikan. Kalau memang dia jodoh kita, ada rasa itu Allah yang ngasih. Ibu tahu pemain ayat-ayat cinta yang laki-laki. Nah, ayat-ayat cinta Bu Fedi Nuril, mudah-mudahan dia redho karena dia itu ya Bu ya, dia sampaikan di sosmed. Ketika dia menikah, ketika dia ta'aruf, dia bilang apa? Tidak ada rasa cinta. Ketika akad Bu, belum ada rasa cinta. Belum ada rasa. Tetapi ketika malam pertama, malamnya beribadah, subhanallah, Allah turunkan cinta di situ, maka esok harinya apa dia bilang? Saya begitu mencintainya. Saya begitu takut kehilangan dia. Saya sangat mencintai dia, menyayangi dia. Padahal waktu akad belum ada rasa. Kapan Allah ngasih itu? Pada saat ibadah malam pertama. Jadi artinya apa? Kalau kita lagi cekcok sama suami, lakukanlah seperti etika malam pertama. Jangan main keras-kerasan.
Papa begini, mama juga begini. Semakin keras suara kita, semakin jauh hati kita. Beda dengan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu nggak perlu keras-keras. Pelan-pelan pun sudah terdengar. Ma, I love you. I love you too. Gitu kan. Nggak perlu, mama, gimana I love you. Nggak perlu, Bu. Orang jatuh cinta itu pelan-pelan saja. Yang keras itu kan kalau sedang marah. Semakin keras suara kita, semakin keras orang lagi marah, semakin jauh ke sini nih, Bu. Ke hati semakin jauh. Jadi kalau lagi marah main keras-kerasan, kita saling mengingatkan sebenarnya. Pa, nggak usah keras-keras. Mama denger kok papa bicara. Atau papa yang bilang, Ma, nggak usah teriak-teriak. Papa denger kok mama bicara. Semakin tinggi suara kita, semakin jauh hati kita. Tapi kalau pelan, semakin dekat hati kita. Maka kriteria yang kedua, menarik. Ibu yang sudah menikah, tetap berusaha menarik untuk suami, Bu. Yang menarik apanya? Tangan, Bu. Yang menarik nih buat kita, Bu, ya, yang sudah menikah. Yang menarik buat kita itu penampilan. Menarik, Bu. Jangan balseman, terus balseman. Hari Sabtu balseman, hari Minggu balseman. Enggak menarik-menarik banget kan, Bu? Bukan hanya sebelum menikah kita menarik, setelah menikah juga kita harus menarik. Penampilan yang pertama harus menarik. Pakai baju yang agak-agak gimana gitu, yang pantas lah gitu. Mumpung suami di rumah, Sabtu Minggu suami di rumah, berpenampilanlah yang menarik. Mau pakai daster boleh, tapi dasternya asli lobangnya asli dari sana gitu maksudnya. Lobangnya jangan lobang karena udah tepok, udah nggak jelas, banyak lobang angin masih dipakai. Kalau suami sudah ngasih isyarat, Ma, papa nggak suka mama pakai daster itu isyarat, jangan dipakai lagi. Langsung dilipat dikasih ke orang lain. Kenapa? Dia nggak suka kita pakai baju itu. Kita malah debat, mama ya Allah baju begitu masih dipakai. Adem tau Pak, adem ya Allah papa malah debat. Menarik itu kalau yang belum dapat saja harus menarik, apalagi yang sudah dapat. Suami kita berhak mendapatkan kita yang menarik. Penampilan kita. Yang kedua apa yang menarik? Servis kita. Diservis lah. Ditanya, diajak ngobrol. Air, simpel Bu, remeh-temeh. Tapi kalau ditanya tuh dia senang. Mas mau minum air dingin apa air panas? Atau air meriang? Airnya panas dingin. Air hangat. Cuma nanya saja itu sudah sesuatu, Bu. Kuku panjang kita potongin itu sesuatu. Cuma kuku panjang, iya itu menarik. Dia akan terbayang, aduh kuku udah panjang, ingat mama gitu. Kita, Mah, kuku udah panjang nih, Mah. Nih, cetekan kuku, nih, tuh, cetekan. Kadang dia ngasih tahu kuku sudah panjang, butuh dipotongin. Kecil, Bu, tetapi itu menarik buat suami. Termasuk yang menarik juga, mohon maaf, ibu ketika ngantar ke pintu, suami berangkat, ngantar kan Bu, kita ngantar sampai ke pintu. Hati-hati ya Pak. Nih tangan lambaikan gini sampai dia nggak terlihat, itu menarik buat dia. Jadi yang terakhir dilihat adalah tangan kita. Ini ibu di mana, bapak di mana? Bu, ya bapak berangkat dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi. Itu masih mending. Pagi-pagi terkadang udah berantem, ibunya mau berangkat, bapak mau berangkat, udah beranteman. Papa belum berangkat, mama di anak-anak sama siapa berantem pagi-pagi. Aja, yaudah papa berangkat duluan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, pagi-pagi. Kan assalamualaikum artinya semoga kamu selamat. Kalau dibawakan dengan marah kan berarti semoga kamu selamat, kamu juga selamat. Gitu. Gimana dengarnya kan gitu. Ini kriteria istri ideal tuh menarik. Sekarang kita sudah jadi istri, harusnya lebih menarik kan Bu. Kenapa? Dulu waktu masih gadis kita begitu menarik Bu, ke salon sering. Pas sudah nikah, ya Allah sisir nggak turun-turun. Berarti nggak menarik dong Bu. Iya. Tetap berpenampilan rapi, nyisir belah kanan, besok belah kiri gitu Bu.
Jadi suami seperti punya istri dua, mama lagi, besok mama lagi. Belahannya beda. Ini belahan rambut kita istiqomah banget, kanan-kanan terus. Foto lahir sama foto meninggal sama, belahannya di kanan. Bolak-balik, penampilan terkadang pendek, terkadang panjang. Jadi suami nggak bosan ngeliat kita. Itu menarik, Bu. Jadi even kita sudah menikah, tetap cari cara agar suami tetap tertarik, Ibu. Kenapa? Sekarang di televisi ini diinfokan tingkat perceraian begitu melonjak, Bu. Apalagi ada perceraian online ya, Bu. Sekarang diurus pakai online gitu, Bu. Aduh, itu tambah banyak, Bu. Semoga yang bercerai bukan jamaah di sini, dan semoga saudara kita, sahabat kita yang rumah tangganya bermasalah segera Allah selesaikan masalahnya. Jadi menarik ya, Bu. Kenapa perempuan harus menarik? Karena ketenangan laki-laki itu justru ada wanita di sana. Sedikit saya singgung. Kenapa ada kriteria menarik? Gini, Bu. Perempuan itu perhiasan. Perempuan perhiasan ya, Bu. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Kenapa kita harus jadi wanita solehah? Karena kita adalah perhiasan dunia. Ibu perhatikan kalau kita pakai cincin. Kecil kan, Bu? Cincin kecil. Karena dia perhiasan, menarik kan, Bu? Kita beli lagi cincin yang model ini. Cakep ya, lucu. Beli lagi yang model itu. Atau bros nih, Bu. Bros. Kecil kan, Bu? Tapi karena dia perhiasan, kita suka kan, Bu? Beli lagi bros. Ibu kan udah beli yang ada bunganya. Iya, tapi yang ini ada daunnya, Pak. Beli lagi yang ada daunnya. Terus nanti, Mama kok beli lagi? Iya, ini ada potnya. Besok yang ada pupuknya sekalian, mah gitu. Kenapa? Karena dia perhiasan, kita begitu tertarik kan, Bu? Yang kecil-kecil saja karena dia perhiasan, kita tertarik. Anting kecil, cincin kecil, tetapi karena dia perhiasan, maka menarik gitu. Nah kita Bu, yang kecil benda mati saja menarik, apalagi perempuan. Apa maksudnya? Di luar sana banyak wanita yang menarik perhatian begitu. Kalau suami kita tertarik dengan yang di luar sana karena memang perempuan itu perhiasan. Namun kita ingin perhiasan di luar sana kalah sama perhiasan yang kita punya. Itu maksudnya. Jadi laki-laki itu atau suami kita itu bukan malaikat. Dia suka, Bu, dengan yang di luar seperti perhiasan perempuan itu. Tetapi perhiasan di luar kalah dengan perhiasan yang ada di rumah karena dia memiliki perhiasan yang luar biasa, yaitu istri yang soleha. Jadi kalau pergi ke sana kalah sama yang di rumah gitu. Dia nggak perlu mampir lagi ke tempat lain. Dia tidak perlu tertarik lagi dengan tempat lain, dengan perhiasan yang lain, karena di rumah sudah disediakan semua. Cantik menariknya ada di kita, solehahnya ada di kita, taatnya ada di kita, menyenangkannya ada di kita. Maka suami tidak butuh perhiasan lain, karena di dalam diri kita sudah ada perhiasan yang menarik buat dia. Itu salah satu kenapa istri itu harus menarik. Kenapa perempuan itu menjadi perhiasan yang membuat nyaman para pria adalah ketika ada istrinya di rumah. Jadi yang kecil-kecil saja menarik ya, Bu. Cincin, anting, bros, kecil dia menarik karena dia perhiasan. Apalagi kita yang Allah ciptakan menjadi perhiasan dunia. Dunia mata, dunia ini penuh dengan perhiasan. Tetapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Karena kita perhiasan, maka ditutup rapat tubuh kita, kecuali wajah dengan telapak tangan. Kenapa? Kemana sudah saya singgung. Wajah ini untuk ta'aruf, Ibu. Untuk kenalan. Apalagi kalau mau nikah, lihat wajahnya. Apa pesan Rasulullah? Kamu sudah melihat wanita itu belum? Belum. Kembali kata Rasulullah. Lihat wajahnya. Khawatir di matanya ada sesuatu. Jadi boleh, Ibu. Dilihat wajahnya sampai klik. Nah itu. Maka dia harus menarik, itu kriteria istri ideal yang kedua, yaitu menarik.
Apa yang ketiga? Lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Khairun nisa'in, sebaik-baik wanita itu nisa Quraisy. Nisa Quraisy itu apa, Bu? Wanita Quraisy. Jadi wanita penunggang unta yang paling baik adalah wanita-wanita solehah dari suku Quraisy. Mereka paling penyayang kepada anak ketika masih kecil dan paling pandai mengurus suami dan apa yang dimilikinya. Wanita Quraisy maupun laki-laki Quraisy punya kelebihan tertentu. Suku Quraisy itu Allah berikan kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari suku Quraisy, Ibu. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah terbaik, suku terbaik, keluarga terbaik, bangsa terbaik. Ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu punya fisik itu Masya Allah. Kalau laki-laki tampan, Bu. Dia punya kulit kuning langsat. Dia punya hidung takabur. Matanya bulat, alisnya tebal. Bibirnya merah delima. Abu Lahab, Bu. Abu Lahab itu tampan, Bu. Ganteng. Sayang saja karena dia kafir, maka kata Allah dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga istrinya, Ibu. Urwa atau yang disebut dengan Ummu Jamil. Saking cantiknya Urwa ini, Bu, dapat julukan Ummu Jamil, ibu yang paling cantik. Itu punya paras cantik luar biasa. Itu suku Quraisy, Ibu. Sayangnya suami istri ini sudah dijamin masuk ke neraka. Kenapa? Karena kekafirannya dan karena permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya, Bu, padahal. Tetapi dijamin masuk neraka karena kekafirannya dan karena permusuhannya. Nah, kalau dilihat fisiknya Ummu Jamil ini cantik dan Abu Lahab tampan. Rasulullah pun sama, Bu. Maka kata Rasulullah apa? Paling baik itu suku Quraisy. Perempuan paling baik suku Quraisy, pandai menunggang unta, sama anak-anak penyayang begitu. Jadi kalau kita sama anak-anak lembut, memang Allah menghendaki kita memiliki kelembutan. Ibu perempuan harus lembut karena kalau hamil anaknya gerak-gerak dia akan sentuh kan, Bu. Masya Allah, anak mama gerak-gerak lembut, Bu. Coba kalau dia kasar lagi di depan laptop, anaknya gerak, diam kamu, diam lagi kerja nih, gitu kan, Bu. Lembutnya kapan? Beda, Bu. Memang laki-laki tidak dititipkan rahim, kita dititipkan rahim. Makanya anak-anak kita begitu dekat dengan kita. 9 bulan anak dititip di kandungan, maka dia sudah hafal sekali dengan suara kita, dengan bau badan kita dia hafal. Jangan kaget kalau anak kemana-mana mau sama ibunya, megangin baju, kemana saja, dan dia tantrum, ngambek maunya sama kita. Sama bapaknya tidak terlalu berani ngambek, Bu, tapi sama kita minta apa saja, ngambeknya luar biasa. Maka terkadang kalau kita bilang nak mandi, tar, dia nolaknya gampang, tar. Ayahnya yang bilang baru deh mandi dia, Bu. Kenapa? Dia sudah hafal ibunya lembut, ibunya pemaaf, ibunya sayang sama dia. Maka cari istri yang begini, wajah-wajah penyayang duduk di sini. Kalau suami sakit, selimutin, pegang dahinya. Dia bisa ke rumah sakit sendiri, Bu, bisa. Tapi dia tuh pengen aja, iya ya, mah kayaknya bapak agak panas, mah pegang, Bu. Ya lah panas segitu aja. Kenapa? Itu suami itu kalau sakit agak lebih rewel ketimbang anak kita ya, Bu. Suami itu kan anak mertua, tetapi dia anak sulung yang gagah perkasa. Beda dengan kita kalau pusing-pusing bisa nahan-nahan sedikit gitu. Tapi kalau suami pusing, dia agak manja. Bedanya kalau anak kita sakit kita bisa paksa, Ibu, minum obatnya, nak, buka mulutnya, buka. Kalau suami masa kita paksa, Mas, buka suami, buka mulutnya, buka kan nggak mungkin. Makanya terkadang kalau suami sakit kita lebih khawatir. Di samping kita begitu menyayanginya ya, Bu, karena dia berbeda dengan anak kita. Dia belahan jiwa kita. Sebelah jiwa kita pindah ke dia. Maka terkadang
kita khawatir dengan kondisinya. Nah, memang seperti itu istri yang benar, Bu. Bukan kalau suami sakit, alhamdulillah akhirnya sakit juga. Enggak, Bu. Istri yang baik itu kalau berjauhan, dia nggak tenang. Kalau suami sakit, dia khawatir, disuruh cari istri yang seperti itu. Yang lembut, yang penyayang. Kenapa? Laki-laki butuh, dia sudah mencari nafkah di luar sana, pulang ke rumah ingin ada yang lembut sama dia. Yang perhatian. Ada seorang artis, ayahnya itu kalau ibunya belum pulang dia bolak-balik, Bu. Bolak-balik di depan, nggak mau masuk. Anaknya bertanya, Pak, Papa kenapa nggak mau masuk? Nanti nunggu ibumu pulang. Jadi kalau ibunya sudah pulang baru dia bisa masuk bareng-bareng sama ibunya. Kalau nggak ada ibunya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Apa artinya? Betapa berharganya seorang istri di mata ayahnya. Maka ketika istrinya meninggal, ibu itu terpukul sekali. Karena selama ini ibunya yang banyak menservis dia, mendampingi dia. Bahkan ada sebuah cerita, anak ini menulis, Bu. Anak ini menulis kehebatan ayahnya. Ibunya stroke, Bu. Ibunya stroke di usia muda, tapi suaminya Masya Allah setia mendampingi ibunya ini. Ayahnya setia, dia selalu ngelihat, anak ini selalu ngelihat, ayah kok luar biasa. Pulang dari kantor, Bu, tangan langsung digulung, Bu. Langsung dia masak, mama mau makan apa? Dimasakin istrinya, disuapin istrinya. Terkadang apa, Bu? Mama papa dandanin ya, didandanin istrinya. Dibuat istrinya tersenyum. Dipotongi kukunya, didandanin istrinya, nanti difoto, mama cantik kan? Setiap pulang kerja ayahnya selalu menengok ibunya. Sampai suatu hari anak ini bertanya kepada ayahnya, ayah masih muda. Ayah bisa menikah lagi karena mama sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada ayah. Tapi kenapa tidak ayah lakukan? Kenapa ayah begitu setia, begitu sayang sama mama? Kenapa? Anak ini nggak sabar, Bu. Melihat ayahnya begitu romantis kepada ibunya yang sedang stroke terbaring di tempat tidur. Apa jawab ayahnya? Nak, kamu tahu, ketika kamu kecil, mamamu yang merawatmu. Setiap pagi dia menservis papa, menyiapkan sarapan. Mamamu tidak pernah meninggalkan papa sendirian. Setiap papa pulang kerja, mama sudah di rumah. Jadi kalau mau sampai di rumah, mama langsung pulang ke rumah, mama menjaga papa di pintu. Mamamu tidak pernah meninggalkan papa sendirian. Sekarang dia sedang sendirian di tempat tidur. Papa pun tidak akan pernah meninggalkan mama sendirian di tempat tidur, sebagaimana dulu mama tidak pernah meninggalkan papa. Nangis anaknya, Bu, ketika mendengarkan penjelasan dari ayahnya. Mama tuh istimewa di hati papa. Mama tidak pernah meninggalkan papa sendirian. Sekarang sudah waktunya, papa pun tidak akan pernah meninggalkan mama sendirian. Jadi setiap pulang kerja, Bu, langsung masuk ke kamar istrinya, disuapin istrinya. Mama udah makan, mama mau makan apa? Dia yang masak, Ibu. Kenapa? Karena tadi istrinya begitu lembut, istrinya begitu penyayang. Suaminya tidak bisa menggantikan dengan wanita lain karena karakteristik yang luar biasa. Kita pengen ya, Bu, pengennya kita berikan hak suami terlebih dahulu. Berikan hak suami dulu. Kita sayang sama dia, kita perhatian sama dia. Suatu saat, apapun yang pernah kita berikan, dia akan berikan lagi kepada kita kok, Bu. Dia akan sayang sama kita. Jadi, tidak menuntut hak terlebih dahulu. Kerjakan kewajiban kita terlebih dahulu. Berikan haknya suami, nanti suami pun akan memberikan haknya kepada kita. Maka dianjurkan istri yang lembut dan penyayang. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat ini agak sensitif. Yang keempat ini kata Rasulullah SAW, cari yang masih gadis, cari yang masih perawan.
Saya pernah penasaran dengan hadis ini. Saya tanyakan ke dosen saya, Ustaz, kenapa Rasulullah meminta cari yang perawan? Ustaz ini bilang, next ya, biarkan istri saya yang menyampaikan. Waktu itu saya belum nikah, Bu. Waktu itu saya belum menikah, tapi penasaran dengan hadis ini. Sampai akhirnya kata Ustaznya, next ya, apa pertemuan berikutnya nanti kamu ketemu dengan istri saya. Kebetulan saya ngambil materi pelajaran istrinya. Ketika istri ngajar, dijelaskan sama dia, Fathia, nanti kamu paham. Setelah kamu menikah, kamu baru paham kenapa Rasulullah menganjurkan mencari istri yang perawan. Di sini Rasulullah itu bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Ketika menikah, ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau menikah dengan seorang gadis, seorang perawan, atau dengan janda? Begitu. Jabir menjawab dengan seorang janda. Maka beliau bertanya, kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis? Karena kalau engkau menikah dengan gadis, dia bermain-main denganmu dan kamu bermain-main dengannya. Begitu hadisnya. Tulaibuha wa tulaibuka. Kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Maksudnya apa? Ibu kalau masih gadis sama perjaka itu kan masih cupu, culun punya, belum tahu mau ngapain ini malam pertama. Lampu dinyalain salah, lampu dimatikan salah. Itu yang disebut oleh Rasulullah bermain-main di situ. Masih nyari nih Bu, nyari nih gelas di mana, namanya gelap Bu, orang gelap kan nggak ngelihat Bu, nggak tahu. Ini gelas enaknya diapain, ini tempat tisu diapain gitu Bu. Kenapa? Itu dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Tapi kalau salah satunya sudah tahu, nggak bermain-main lagi. Yang satu nanya, ini tisu diapain ya? Ini buat ngelap, kan Bu, nggak gelap. Tapi kalau dua-duanya nggak tahu tuh gelap. Ngapain dia ngapain tuh? Nah itu yang dimaksud bermain-main tuh di situ. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya mohon maaf ya Bu, anak kita perjaka atau anak kita gadis, cari yang belum menikah gitu maksudnya. Biar mereka sama-sama cupu. Biar sama-sama cupu. Tetapi nanti qadarullah itu kita bicaranya lain lagi. Misalnya ada seorang laki-laki menikahi janda muda. Itu qadarullah. Tapi kalau dia perjaka menikahi gadis, itu dianjurkan begitu. Jadi istri ideal itu dianjurkan yang masih gadis. Nauzubillah zaman sekarang Bu, nauzubillah zaman sekarang banyak yang belum menikah tetapi sudah tidak gadis. Ini yang berbahaya. Lantaran mencari istri itu dilihat masa lalunya. Mencari istri dilihat masa lalunya. Kalau masa lalunya kelam, laki-laki agak ngeri Bu. Wah kacau, masa lalunya pernah begini. Ngeri dia. Kenapa? Karena rahim ada di dalam diri perempuan. Dia khawatir nanti anaknya akan berkarakter seperti ibunya. Begitu. Tetapi kadang mencari suami, perempuan itu melihat masa depannya. Oke lah, dulu dia pengangguran. Yang penting kan sekarang masa depannya cerah. Begitu. Oke lah, dulu misalnya dia pernah gitu ya Bu. Tetapi ketika taubat, itu Allah sudah menghapus. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau perempuan pernah punya masa lalu, itu rasanya akan berbeda. Laki-laki punya masa lalu, itu rasanya nggak ngaruh Bu. Itu yang dianjurkan. Kenapa Rasulullah menganjurkan menikahi perawan atau gadis? Kelak ketika malam pertama, agar mereka berdua saling bermain-main. Dengan kecupuannya, dengan kepolosannya, itulah yang justru terkenang terus. Terkenang. Tetapi kalau si laki-laki pernah merasa ditipu, dia akan ingat terus Bu. Ternyata kamu dulu tuh sudah tidak gadis misalnya.
itu terbawa Ibu. Ketika dia marah, kadang Bu, terlontarlah ucapan itu. Berbeda kalau dia sudah tahu, kakak atau abang, saya pernah kecelakaan, saya pernah gini, saya sudah tidak gadis. Terus dia mau menerima, itu akan berbeda dengan kalau laki-laki ini ditipu begitu. Maka rahasia Rasulullah meminta para pria, para sahabat menikahi gadis agar tadi, agar bisa bermain-main dan agar awet gitu. Dulu dia ingat masa lalu, masa pertama tuh dia sama-sama cupu, sama-sama. Itu penghormatan, Bu. Zaman dulu, Bu, kalau malam pertama istrinya berdarah, Bu, itu diumumkan, Bu. Istriku masih gadis, istriku masih gadis. Kenapa? Penghormatan buat seorang wanita jika dia mampu menjaga kegadisannya. Di mata Allah mulia, di mata Rasulullah mulia, di mata suami pun mulia ketika seseorang mampu mempertahankan kegadisannya, mampu menjaga kehormatannya. Dimaksud perawan di sini, mohon maaf ya Bu, tidak pernah punya masa lalu begitu. Tapi kalau dia sudah menikah berbeda, Bu. Berbeda. Dia sudah pernah menikah. Kalaupun dia tidak gadis, ya memang dia sudah pernah menikah gitu. Khawatir kan Bu, ada yang statusnya gadis tetapi tidak perawan. Maka Rasul menganjurkan itu. Kemudian yang kelima apa Bu? Patuh dan jujur. Patuh dan jujur. Kenapa? Kan perempuan banyak ngomong, jadi suka bohong. Nah itu. Jadi kalau bisa yang nurut dan jujur, nggak banyak bohong, nggak banyak berkelit. Perempuan kalau bohong bahaya Bu. Jadi nanti rumah tangga bagaimana kalau dia berbohong terus? Misalnya contoh suami ndak ada, dia di rumah memang Bu. Dia di rumah tetapi chattingannya seperti dia keluar. Sekarang Bu, orang, mohon maaf ya Bu ya, orang tersebut di rumah, wanita tersebut di rumah, tetapi chattingannya, SMS-nya, ngobrolnya dengan pria banyak sekali di chatting. Nanti suami pulang, di-delete semuanya. Orang lihat dia, istrinya Masya Allah ya soleha, di rumah terus. Tetapi sayangnya ketika suami tidak ada, dia langsung telepon mantan-mantannya semua. Roy, cepetan datang, suami saya sudah berangkat. Nah itu bahaya. Atau dia chatting, nanti gambarnya dikirim, yang bibir mingkem, bibir mangap, dikirimin buat laki-laki lain. Dia di rumah, sayangnya dia tidak menjaga kehormatan tangannya. Orang melihatnya dia baik. Bahkan terkadang tidur pun Bu, dia chattingan dengan pria lain. Sampai di bawah selimut dia tetap chattingan. Suaminya bilang, waduh mama Masya Allah wajahnya bercahaya. Padahal itu cahaya HP dalam selimut. Ini bahaya. Penting sekali punya istri yang jujur, menjaga kehormatan dirinya dan suami. Jaga kehormatan diri suami itu penting Ibu. Ada seorang suami ketika istrinya sakit Bu, nangis Bu seperti orang yang ditinggal meninggal gitu. Ustadznya bertanya, Syekh ini bertanya, wahai muridku, kenapa istrimu sakit saja kamu nangisnya seperti ini gitu. Apa kata muridnya? Ustadz tidak akan pernah tahu bagaimana hebatnya istri saya Ustadz. Kemarin ayah mertua saya datang nengok putrinya. Kemudian ayah mertua saya pesan kepada saya, nak, istrimu jangan sering diberikan daging dan susu. Saya kaget, bagaimana mungkin saya selama nikah dengan dia, saya nggak mampu memberikan daging untuk istri saya Ustadz. Saya orang miskin dan dia orang kaya. Saya nggak pernah memberikan daging, saya tidak pernah memberikan susu untuk dia. Bagaimana mungkin ayah mertua saya pesan ini? Berikanlah banyak sayuran dan buah-buahan. Jangan berikan daging.
Ketika ayah mertua saya pergi, kata dia, saya tanya sama istri saya, "Mah, kenapa hari ini ayah berpesan kepada saya agar mama jangan dibelikan daging dan susu?" "Kenapa ya, Mah?" Diam istrinya. "Tidak apa-apa." "Tidak, Mama, tolong jelaskan kenapa ayah mertua pesan ini." Karena dipaksa sama suaminya, ceritalah istrinya, Ibu. Dia bilang, "Pak, selama ini kalau saya main ke rumah orang tua saya menyediakan apa saja. Karena orang tua kita tahu kan, orang tua saya tahu kalau rumah tangga kita bukan termasuk yang mampu. Sementara keluarga saya keluarga mampu. Kalau saya datang ke rumah, ayah ibu itu menyediakan apa saja makanan. Daging, susu, sayuran, buah itu lengkap di meja. Tapi saya tidak pernah menyentuhnya," kata istri ini. "Saya hanya menyentuh sayuran saja." Coba Ibu. Saking menjaga kehormatan suaminya, Bu. Dia hanya makan sayuran saja. Orang tua saya bertanya, "Nak, kamu tidak makan daging, Nak?" Saya bilang sama orang tua saya, "Ayah, Ibu, saya bosan makan daging. Abang sering membelikan daging." Coba, Bu. Saking menjaga kehormatan suami. Dia jawab itu, "Abang sering membelikan daging. Saya sudah bosan." Padahal nggak pernah makan daging sama sekali selama menikah, Ibu. Jadi saya hanya makan sayuran saja. Dia makan sayuran, Bu, nggak disentuh. Coba kalau kita ke rumah orang tua ada daging, kita angkut semua. Ya Allah, Bapak tahu banget di rumah nggak pernah makan daging. Kita bawa rantang, kita bawa ini, kita angkut semua kan, Bu. Tapi wanita ini tidak, Ibu. Coba. Kenapa? Dia menjaga kehormatan suaminya. Nangislah di situ istrinya, Ibu. "Ya Allah, Mama, kamu tuh nggak pernah makan daging selama nikah sama aku. Kenapa di sana nggak makan daging juga?" Hanya untuk menjaga kehormatan suaminya, Bu. Jadi dia hanya makan sayuran saja, Bu. "Susu nggak kamu minum, Nak, biar kamu sehat?" "Enggak, Abang sering belikan susu sampai saya bosen." Makanya ayah mertuanya pesan apa? "Nah, istrimu jangan sering dibelikan daging dan susu." Padahal nggak pernah sama sekali membelikan itu karena nggak mampu, Ibu. Tapi istri ini begitu menjaga nama baik suaminya, dijaga, Ibu. Apa maksudnya ketika kita menjaga nama baik suami? Jangan ceritakan semuanya kepada orang tua kita. Kalau bisa, Bu, ketika datang ke rumah orang tua, baju kita yang bagus, emas dipakai ganti-ganti lagi gelang. Nanti orang tua kita nanya, "Gelangnya baru lagi, Nak?" "Iya, Abang belikan lagi." Dia senang banget. "Abang sayang sama kamu, Nak." "Sayang banget, Ibu." Suami tuh sayang banget sama. Itu ibu kita tenang, bahagia. Kenapa? Kebahagiaan seorang ibu ketika melihat anaknya bahagia. Jangan ceritakan kesedihan. Ini sengaja ke rumah orang tua pakai baju yang udah lusuh. "Gelangnya mana, Nak?" "Gelang dijual, Mak. Tahu sendiri kan kebutuhan rumah tangga." Sedih orang tua kita. "Kamu bajunya nggak ada yang baru, Nak." Boro-boro beli baju, makan juga susah. Maka ibu kita akan bersedih sekali. Jaga kehormatan suami kita ketika kita sudah menikah. Cari yang begini. Cari istri. Berarti kita harus pandai menjaga kehormatan suami. Terakhir apa? Terakhir, karakteristik istri ideal yang terakhir adalah subur. Subur dan penyayang. Kenapa? Ada hadisnya. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Bagaimana mengetahui subur? Lihat keturunannya. Adiknya berapa, kakaknya berapa, omnya berapa, tantenya gitu. Anak saya punya adik misalnya ayah saya punya adik sekian. Nah, itu kan keturunan tuh. Punya adik, punya abang berapa, itu kelihatan tuh, Bu, dari keluarganya dia. Kalau misalnya mama anak tunggal, saya anak tunggal, nah, tapi keturunan kita subur, nggak apa-apa kan ketemu dengan kita. Itu yang pertama.
Cara mengetahui kesuburan. Yang kedua, ada ustadz pernah menyampaikan ke saya, cara mengetahui dari kuku. Ibu lihat di kuku, itu ada bagian bawah, itu ada putih-putihnya. Itu katanya kalau yang putih begitu tuh subur. Ibu yang udah punya anak, kenapa ikut begini? Penasaran ya, Bu. Jadi saya ulang sedikit. Kenapa kalau ta'aruf waktu kenalan yang boleh dilihat apanya, Bu? Wajah dengan telapak tangan. Wajah itu mewakili kulit dalam. Kalau wajahnya putih berarti dalamnya putih, insya Allah, Bu. Kalau hitam manis berarti dalamnya hitam manis gitu. Kenapa? Karena kalau ada wajahnya putih, dalamnya hitam kan belang, Bu. Atau wajahnya hitam, dalamnya putih, kemungkinan panu kan, Bu, gitu. Itu udah Allah kasih tahu begitu dari wajah. Tangan, dari tangan ini menunjukkan kesuburan. Ada yang mengatakan subur bodinya. Kalau di tangan ini ada dagingnya, ini berarti dia semok, seksi dan montok. Tapi kalau di telapak tangan nggak ada dagingnya, berarti dia langsing sekali, langsing. Langganan singkong. Jadi tangan ini seseorang bisa melihat dari tangan gitu maksudnya. Ada lagi yang melihat kemampuan fisiknya. Kalau pangkalnya ini pangkal nih, Bu, pangkalnya besar, ujungnya kecil, racut, itu dia tenaganya nggak besar, Bu. Ada kan yang panjang gitu ya, Bu ya, pangkalnya besar, mengecil, itu dia nggak kuat kerja keras. Tapi kalau pangkal sama ujungnya sama, itu dia kuat, Bu, kuat kerja keras. Pangkal sama ujung sama-sama besar, itu nyuci kuat, wah nyikat apa kuat, Bu, tangannya. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dari tangan, begitu. Itu kenapa tangan boleh dilihat, terutama waktu ta'aruf. Ketika saya menjelaskan, ini subhanallah ya, saya bilang, Allah Rasulnya membolehkan wajah dengan telapak tangan agar ta'aruf tuh, Bu. Nah, Ustadz bilang lagi, malah ada ilmu baru, dia bilang. Dari kuku yang putih itu, begitu komentar dia. Dari kuku yang putih-putih di bawah itu pun bisa menunjukkan kesuburan seseorang. Jadi punya keturunan. Di samping melihat adiknya berapa, kakaknya berapa, omnya berapa, bibi tantenya ya, Bu ya. Bibinya, uaknya, mamangnya. Dilihat dari keluarga besar, juga diketahui dari tangan dan kukunya. Nah, itu kriteria istri ideal. Berarti kalau bulan lalu kriteria suami ideal, hari ini kita mengetahui kriteria istri ideal. Jadi kalau kita mencari menantu laki-laki, cari yang 3T, takwa, tampan, tajir. Cari menantu perempuan 3S, solehah, sabar, cantik. Nah, biar termasuk di sini semua. Alhamdulillah, kriteria pasangan ideal bagian pertama dan kedua sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan bahas tahun 2020 tentang meminang atau melamar. Teknis melamar seperti apa, maharnya, terus ya Bu ya, kita bahas wedding series. Insya Allah kita bisa mengamalkan atau bermanfaat untuk rumah tangga kita. Itu saja, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada waktu mungkin 10 menit sambil nunggu zuhur. Ada yang